Ya, ada istilah upstream dan downstream ya. Jadi upstream itu adalah up ke atas ya. Jadi dari subsidiary yang jual kepada parent. Itu upstream. Kalau downstream dari kata-kata down ke bawah. Jadi parent yang jual ke subsidiary. Jadi labanya kalau downstream ada di parent ya. Kalau upstream labanya ada di subsidiary ya. Nah, nanti ini pengaruh pada saat kita mau membuat jurnal penyesuaiannya. Oke, next. Nah, nanti kita akan membuat ya karena kita menggabungkan antara parent dan subsidiary, kita akan membuat apa yang kita sebut sebagai laporan konsolidasi. Dalam laporan konsolidasi itu ya kita akan membuat jurnal eliminasi yang mana kita menghilangkan perkiraan-perkiraan yang kita sebut sebagai suatu perkiraan yang resiprokal atau timbal balik ya. Jadi perkiraan resiprokal kita hilangkan ya dalam membuat laporan konsolidasi. Oke. Ya, lanjut berikutnya. Nah, nanti di sini ada yang disebut dengan intercompany sales. Intercompany dari kata-kata intercompany berarti di sini adalah suatu transaksi ya yang mana terjadi transaksi itu adalah transaksi antar parent dan subsidiary. Makanya disebut sebagai suatu transaksi intercompany. Jadi antara parent dan subsidiary di mana dalam transaksi ini kita harus melakukan jurnal atau perkiraan yang timbal balik itu harus kita eliminasi ya. Oke, next berikutnya. Nah, ya, ini ada contoh soal ya. Jadi di sini ya ada sales, ada COGS. Nah, yang kita eliminasi itu adalah untuk barang yang belum terjual. Kenapa? Ya harus kita eliminasi untuk barang yang belum terjual. Karena dalam pelaporannya biasa pada saat mengirimkan barang itu kan ada laba. Nah, labanya itu itulah yang mau kita eliminasi untuk transaksi intercompany ini ya. Jadi kita eliminasi untuk barang yang belum terjual. Jadi contohnya di sini ada sales, COGS, gross profit. Nah, di sini kita bisa tahu berapa persentasenya ya. Kemudian di sini result itu artinya ya yang sudah terjual, kemudian inventory endingnya itulah yang akan kita eliminasi atau on hand-nya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kenapa di sini terjadi intercompany sales antara ya tadi transaksi kalau nggak salah ini downstream ya, downstream berarti parent yang jual ya. Berarti nanti pada saat eliminasi ya kita akan hapus perkiraan ya sebesar intercompany itu adalah sales dan COGS ya di sini. Nah, karena sudah dijual semua di sini ya berarti ending inventory-nya nggak ada, nol. Nah, jadi di sini nanti kita sudah melihat juga bagaimana menentukan sales, cost of sales atau COGS, inventory balance atau inventory ending. Contoh ya, P memiliki 85% terhadap S, kemudian ini downstream P menjual merchandise dengan harga 20% di atas harga pokok. Ya, berarti labanya 20% dari penjualan. Nah, ini ada transaksi penjualan 2011 dan 2012 450.000 dan 486.000. Kita cari labanya. Kemudian di sini dikatakan inventory sepertiganya. Nah, ini yang mau kita eliminasi ya, sepertiga. Ya, nah ini diminta menghitung untuk 2 tahun 2011 dan 2012. Oke, kita lanjut dulu. Ya, jadi seperti tadi kita lihat ya di 2011 dari 450 ya kan di sini tadi karena penjualannya 450 berarti sales dengan COGS-nya itu kita ini bikin eliminasi, kemudian untuk endingnya kan sepertiga dari 450 adalah 150.000.
Ya, dari 150.000 itu berapa? Ya, yang mengandung labanya. Tadi labanya 20% ya, jadi 100 above cost. Ya, berarti kalau dari cost itu berarti dari COGS ya, ya bukan dari penjual. Nah, COGS kan 125.000, 20%-nya berarti 25.000 ya. Maka di sini COGS inventory untuk persediaan akhirnya. Oke, berikutnya. Nah, kemudian ini langsung nih ya. Jadi begini kan 2011 2012 ya, di 2011 penjualan 450 ya. Terjualnya endingnya sepertiganya berarti 150. Dari 150 itu berarti harga pokoknya adalah 125 ya. Nah, jadi kita akan buat salesnya dari 450 ya, COGS-nya itu adalah 375 ya untuk yang penjualan 2011. Nah, yang kedua itu adalah nah ini kenapa ada yang 50? Karena gini, persediaan akhir 2011 akan menjadi persediaan awal di 2012 ya. Nah, kalau dikatakan di dalam persediaan akhirnya yang di tahun sebelumnya itu adalah 250 ya, berarti persediaan awalnya itu adalah 7. Persediaan awalnya itu berarti 50.000. Maksudnya begini, persediaan akhir tahun sekarang akan menjadi persediaan awal tahun sebelumnya. Nah, pada saat persediaan akhir di 2011 itu sebesar 150, sepertiganya yang itu adalah 50.000 ya. Nah, itu akan menjadi persediaan awal untuk tahun berikutnya. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Ya, sebenarnya ini biasanya kita langsung ya digabung ya. Yang sel, COGS, kemudian COGS untuk beginning inventory ya berapa, kemudian untuk ending inventory-nya juga berapa dipisahkan. Kita lanjut dulu ya. Lanjut dulu, berikutnya tolong kelola. Nah, ini yang tadi sama ya. Nah, ini untuk beginning inventory tadi ya, yang persediaan akhir di 2011 akan menjadi persediaan awal untuk di tahun berikutnya. Ya, lanjut lagi. Ini kalau Nah, kemudian di 2012 kita lihat di sini ada transaksinya 486 ya, di mana on hand-nya berarti sepertiganya 162. Jadi untuk endingnya itu adalah 27 ya, COGS inventory. Ingat tadi ada persediaan akhir 2012 yang akan menjadi yang harus kita eliminasi sebagai persediaan awal di 2012. Oke, berikutnya. Ini adalah bagaimana kalau kita menentukan besarnya intercompany profit. Pada dasarnya intercompany profit itu adalah laba yang tidak kita akui. Kenapa tidak kita akui? Karena barangnya itu belum terjual. Ya berarti biasanya untuk persediaan akhir. Tapi kalau barang sudah terjual keluar, sebenarnya nggak masalah kalau kita mau akui, boleh sah-sah saja. Ya, jadi ini
kita tidak akui, alasannya tadi karena barangnya itu adalah belum terjual, makanya itu tidak boleh kita akui, ya. Itu untuk intercompany profit. Oke, next. Ya, jadi ini ya eliminasi tadi sudah. Ya, intinya yang kita eliminasi juga nanti akan ada eliminasi yang kita buat untuk minority atau non-controlling interest, ya. Eliminasi itu juga kita buat untuk non-controlling interest, ya, untuk barang yang belum terjual itu. Oke, lanjut berikutnya. Nah, bagaimana kalau upstream? Upstream itu, nah ini masalahnya adalah bedanya kalau dengan downstream. Kalau downstream kan labanya dari parent, nah, tapi kalau upstream labanya ada di subsidiary. Nah, nanti kan subsidiary itu harus memberikan bagian dari labanya kepada parent. Nah, itu hanya beda di situ saja. Kalau tadi kan kita tidak kalikan persentase. Nah, kalau transaksinya upstream itu perlu ya dihitung. Contoh di sini adalah perolehan 90% ya, kemudian yang dibeli dengan harga 810.000 ya. Terus pada belum kan. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2009 ya RE-nya di 150 ya, kemudian beberapa tahun kemudian diketahui di 2013 inventorinya itu adalah 45.000 ya, dengan dari penjualan intercompany profit di mana terjadi intercompany sales sebesar 300.000 dengan ketentuan harganya adalah 20% dari harga jual. Endingnya ya 2013 adalah 75, berarti di ending 75 ini itu sudah bagian dari intercompany sales yang 300.000, di mana itu kan markupnya 20% dari selling price. Berarti kalau 20% dari selling price, harga jualnya itu adalah 100%, harga pokoknya berarti 240. Ya, gross profitnya kan 20%-nya berarti 60. Kemudian pada saat ada COGS ya, 70, ini endingnya itu adalah 75.000, itu termasuk ya barang yang dibeli dari S ya. Di P ada barang tersisa sebesar 75.000 ya, itu termasuk adalah ending yang dari S. Nah, kalau begitu tadi berapa yang tersisanya 75.000 itu kan berarti di P ya, berarti harga selling price ya. Nah, berarti harga pokoknya adalah 75.000 kali 80%. Dapatnya berapa tuh? 5.000 kali 80%. 60.000 ya harga pokoknya. Berarti labanya adalah 15.000. Oke, nah baru Ram. Nah, ini kalau kita lihat ya untuk menghitung ya RE-nya 150. Kemudian ini yang awal ya, tuh sekarang ada 180 2013, berarti RE-nya naik 30.000. Kepemilikannya tadi bukannya 85 ya, 90 ya, coba lah. Oh ya, yang ini 90 ya. Oke, betul ya. 90.000 ya. Jadi di sini akan ada kenaikan sebesar 27.000, 90%-nya investment in S pada REP ya. Oke.
Oke, berikutnya. Berikutnya kita lihat di sini tadi dikatakan ya intercompany sales sebesar 300.000 ya 20% gross profitnya dari penjualan, sisanya 75, gross profitnya berarti 15.000. Berarti intercompany sales kita hapus, sales COGS, kemudian untuk yang barang yang ending inventory ya COGS pada inventory itu eliminasi karena kan mau menghapus ya. Oke, berikutnya. Bagaimana kita mau melihat di tahun 2012 itu dikatakan gross profitnya itu adalah kalau dikatakan 45.000 ya kita selalu nih kalau dari anak 45 berarti kita hanya untuk eliminasi tidak boleh semuanya ya hanya sebesar 90%-nya saja ya. Jadi RE, NCI, sisanya adalah COGS ya untuk ya 45.000-nya itu. Oke, next. Nah, ini dividen seperti biasa ya. Dividen income, dividen declare, kemudian untuk eliminasi investasinya juga sama ya, begini inventory, capital stock, di sini nggak ada OCI-nya ya, kemudian RA-nya langsung investment dan NCI ya, investmentnya 90% ya, NCI-nya 10% ya. Oke, kemudian berikutnya untuk dividen income, ya ini sama ya tadi dividen income-nya kalau kita lihat di sini ya tadi ada dividen sebesar 60.000 ya, berarti mana tadi ada nggak tadi dividen? Ini kayaknya soalnya nggak lengkap ya. Coba mungkin di buku ya. Kok tiba-tiba muncul dividen? 67. Ya, di sini ada dividennya 54.000 ya. Coba tadi berarti ada dividen income 54.000 ada di buku halaman 368 ya, makanya itu dari 60.000 kali 80% ini kan sudah diterima 54.000.
Nah, ini cuma keterangannya aja, makanya ya kalau dari dividennya itu berarti dari 60.000 anak bagi dividen di S-nya itu ada ya dividennya sebesar dividen declare 60.000 S ya, dimana untuk parentnya itu adalah, nah ini juga salah nih, yang bukannya 80% tapi 90%. Oh tapi angkanya benar ya, angkanya benar ya. Nonteknya salah nyalinnya ya, bisa diganti lah. Kalau kalian ini ya nyalinnya keburu-buru dia ya. Oke, ya udah. Nah ini tadi ya. Ini kan tadi udah lana dividen kemudian RN. Nah ini tinggal kita pindahin ya. Kalau angka yang di yang 1650, 795 itu kan udah ada di situ. Ya. Oke, habis ini ada yang mau ditanya? Ibu, Ya, kenapa lah, silakan. berarti untuk materi ini tetap menyambung dari materi yang sebelum-sebelumnya ya Bu? Iya, Tidak cuma nyambung. cuma Tambahin nambah itu doang. inventory aja. Jadi nyambung seperti Iya. biasa kan kita kan. Jadi pada intinya ini cuma ditambahin ada jurnal penjualan dari parent ke anak atau anak ke parent, absen atau downstream untuk inventory. Tapi untuk jurnal eliminasinya nyambung dengan yang sebelum-sebelumnya, dengan yang kita chapter 1 sampai 5. Jadi untuk inventory, kalau kita mau ringkas tadi kesimpulannya adalah sales COGS eliminasinya ya, yang timbal balik. Kemudian COGS untuk inventory itu untuk MI endingnya ya. Kemudian berikutnya adalah uh, baru eliminasi yang seperti biasa gitu ya. Oke, kita lanjut dulu materinya ya. Nanti working paper-nya juga nyambung sama yang materi sebelum-sebelumnya. Oke, ya ini tadi untuk konsolidasi net income. Ya, jadi adalah kalau kita lihat seperti biasa net income-nya ya ditambah kalau laba ya dari subsidiary, kalau subsidiary rugi berarti dikurangi ya kan dari subsidiary, kemudian adjustment dengan periode sebelumnya.
Nah, ini kalau upstream bedanya kalau upstream itu nanti ada pembagian waktu ya pada saat mau pembagian income-nya itu ya ada persentasenya di mana diberikan ya apa eh, persentasenya itu untuk bagi kepada parentnya ya. Oke, next. Yuk, lanjut lagi. Ya, ini kalau kita pakai metode cost method ya. Maksudnya contoh pemilikan 80%, ya 810.000, kemudian RE-nya 150, kemudian di sini katakan ada profit sebesar 45.000 ya. Intercompany sales-nya itu adalah 300, markup 20%, ending inventory-nya tahun 2013 75, partial equity method. Oke. Kemudian berikutnya equity and subsidiary income ya ini dan sini dividennya 54. Nah, equity-nya itu tadi kita kalikan. Tadi dapatnya berapa? Ada rinciannya untuk yang equity-nya. Tadi berapa? Nah, ya, yang mana tadi? Ini 67, kita 613 kan? 613. Angkanya udah ada. 64125 kalau ada yang tanya dari mana itu memang sudah ada di soalnya di dalam consolidated income statement-nya itu sudah ada angkanya. Ya memang udah dikasih angkanya ya. Oke. Ya, jadi udah ada 64125, dividennya juga sudah bisa 60.000 ke 90%, berarti sisanya baru temu di tengah-tengah investmentnya. Oke, next. Nah, ini sales COGS-nya biasa ya, kemudian untuk ending inventory-nya juga COGS pada inventory 15 ya.
Bu, mau nanya Bu, Ya, silakan. ini yang COGS-nya kenapa mengikuti nilai salesnya ya? Bukan gross profitnya. Sales yang mana? Tuh 15 kan on hand 75. Dari 75 kan berarti labanya 20%-nya. Ya yang ini Bu, yang 300-nya Bu. Oh iya dong. Kan yang resiprokal intercompany profitnya kan 300. Iya. Iya. Oh ini profitnya. Sales. Sales intercompany profit. Ini upstream kan, sales dari S ke P. Ya. Terus ininya ke ini kan COGS-nya kan harusnya 240. Yang mana? Yang ini Enggak dong. COGS. Sebesar intercompany profitnya dong. Kan yang dicatat eh, oleh kedua belah pihak yang tahu kan kalau COGS kan mungkin hanya si penjual aja. Tapi kan kalau jual beli barang kan yang resiprokal kan yang 300 dong. Karena yang satu jual 300, yang satu beli 300. Si S jual kepada P 300. Kalau 240 harga pokoknya si S kan karena upstream kan, itu kan Hmm. nggak dikasih ke P. Oh, oke oke oke. Makasih Bu. Yuk, ada lagi yang mau nanya, mendingan ini ya. Oke, lanjut lagi. Ya udah tadi kan. Oh ini ya. Sekarang untuk RE, NCI, sama CLGS ya. Untuk yang uh, inventory beginningnya. Inventory beginningnya itu 45.000 ya. Jadi dari 45.000 karena di sini upstream berarti 90%, 10%-nya adalah NCI. Lanjut berikutnya. Nah ini yang seperti biasa untuk yang uh, eliminasi investasi dan equity. Ini udah biasa ya. Oke. Ya, ada lagi yang mau tanya? Oke. Yuk, kita lihat berikutnya untuk ini ya sama ya kayak tadi ya. Ini nggak usah dibahas deh, saya rasa sama ya. Nanti kita langsung latihan soal aja. Ya, untuk konsolidasi net income ya. Oke, ya lanjut aja kan. Nah, kalau complete equity bedanya bagaimana? Ya, kalau complete equity juga di sini lanjut terus. Nah, ini yang tadi. Nah, sebelumnya nah ini ya. Jadi ini nih ya, ini nanti kalian tinggal lihat aja metodenya yang mana.
yang semuanya yang sudah pasti adalah untuk sales yang tadi ditanya sebesar penjualannya ya yang kita sebut sebagai intercompany, kemudian untuk ending inventory selalu COGS pada inventory. Nah, kemudian untuk pengakuan inventory beginningnya ini beda nih antara cost atau partial equity itu sama begini RE ke cost of sales. Tapi kalau metode complete equity ke investment. Ya, ini kalau downstream. Oke, lanjut berikutnya. Ini kamu apa yang paling penting di slide terakhir ini ya. Kemudian kalau upstream sama itunya sales, COGS, cost of sales, inventory. Nah, kemudian untuk beginning inventory-nya ya, itu beginning ya kalau cost sama parsial bedanya beginning RE-nya ya di situ aja sih yang satu ke beginning RE, kalau yang complete equity ke perkiraan investment. Ya, kemudian next. Ya, udah habis ya. Jadi ini adalah untuk intercompany profit. Coba kita langsung aplikasikan ya.